Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan hingga hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari Kamis kemarin bertepatan tanggal 20 Agustus 2020 bertepatan dengan tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah berada di jalan Allah dan merubah diri menjadi lebih baik lagi. Adik-adikku, hari ini kita belajar tentang pembelajaran 2, yaitu asik bisa membaca Al-Quran. Tapi sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fa'man. Sekarang kita belajar tentang melafalkan surah An-Nas. Ada yang tahu apa arti surah An-Nas? Jadi, arti surah An-Nas adalah manusia. Surah An-Nas merupakan surah ke-114. Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah An-Nas juga terdiri dari 6 ayat. Sekarang kita sama-sama ya membaca surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Jadi, arti surah An-Nas adalah manusia. Adapun pesan-pesan yang terkandung dalam surah An-Nas yaitu Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat manusia selalu meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan, dari segala macam kejahatan, yaitu seperti kejahatan datang kepada manusia, datang dari golongan jin dan manusia. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa dan melaksanakan sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu kita bisa meminta kepada Allah agar selalu dilindungi dari kejahatan yang menghampiri kita. Dan membaca surah An-Nas juga ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu tentang bacaan surahnya, bacaan tentang harus dibaca sesuai dengan harokatnya, panjang dan pendeknya. Dan untuk menghafal surah An-Nas itu harus dibaca berulang-ulang sehingga mudah menghafal surah An-Nas. Sekarang kita lanjut di bagian B, yaitu membaca huruf hijaiyah bersambung. Ayo adik-adikku, masih hafal tidak tentang huruf-huruf hijaiyah? Sekarang kita sama-sama ya membaca huruf hijaiyah. Pertama, alif, ba, ta, sa, ja,
ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, sod, do, to, zo, ain, go, fa, kof, ka, la, mim, nun, waw, ha, amsa, ya. Jadi huruf hijaiyah ada 29. Sekarang kita belajar tentang bentuk huruf hijaiyah. Bentuk huruf hijaiyah itu ada 4, yaitu bentuk asli, bentuk awal, bentuk tengah, dan bentuk akhir. Sekarang kita belajar tentang bentuk asli. Misalnya contoh huruf alif. Jadi huruf alif adalah bentuk aslinya. Untuk bentuk awal, bentuk tengah, dan bentuk akhir, huruf alif itu tidak berubah. Sekarang kita belajar tentang huruf ba. Huruf ba itu bisa berada di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk berada di awal, huruf ba itu sedikit dipanjangkan. Untuk bentuk tengahnya dibuat bentuk tengah, kemudian titik di bawahnya berada di tengah. Terus bentuk akhirnya seperti ini. Itu hampir sama dengan bentuk asli, hanya di bentuk akhirnya kita buat panjang dulu karena nanti akan ada huruf hijaiyah lain di menyambungnya, kemudian ada bentuk akhirnya itu huruf ba. Sekarang kita belajar tentang membaca huruf hijaiyah bersambung. Contohnya seperti a, mala. Ini adalah huruf hijaiyah a, mim, dengan la. Jika untuk disambung, cara menyambungnya adalah bentuk awal, kemudian mim berada di bentuk tengah, dan lam berada di bentuk akhir. Dan cara bacanya, karena harokatnya berada fathah, ini berada di atas, maka cara membaca sambungnya adalah amala. Kemudian ibu kasih contoh yang kedua, yaitu sa, mi, a. Ini adalah huruf hijaiyah. Sekarang kita mau membaca sambung. Itu kita buat dulu sa bentuk awal, kemudian mim bentuk tengah, dan a bentuk akhir. Cara bacanya adalah ditambahkan harokatnya. Jadi cara bacanya adalah sami'un. Semoga adik-adikku semua bisa memahami apa yang ibu jelaskan. Dan apabila ada yang kurang paham, nanti bisa chat pribadi ke WA-nya ibu. Sekarang kita belajar tentang menulis huruf hijaiyah bersambung. Ibu kasih contoh, misalnya huruf hijaiyahnya adalah alif, lam, a, sod, dengan ro. Jadi untuk menulis huruf hijaiyah bersambung, huruf alif, lam, a, sod, dengan ro, caranya adalah ingat huruf alif adalah bentuk awal, bentuk asli, bentuk akhir, dan bentuk tengah itu sama bentuknya. Kemudian ada huruf lam. Sekarang huruf lam kita buat bentuk awal. Kemudian ada huruf a. Huruf a kita buat di bentuk tengah. Setelah huruf a ada huruf sod.
huruf short kita buat juga di bentuk tengah. Setelah huruf short ada huruf ro. Huruf ro kita ambil di akhir, bentuk akhir yaitu. Jadi setelah terbentuk huruf hijaiyah bersambungnya, kita buat harokatnya. Setelah kita buat huruf hijaiyah bersambung, ayo siapa yang bisa baca? Ini cara bacanya adalah al-asri. Al-asri. Oke, sekarang Ibu kasih contoh lain. Coba buka halaman 24. Ayo berlatih. Di situ ada bagian A. Tulislah secara sambung huruf-huruf hijaiyah berikut. Yaitu yang pertama adalah huruf K, terus huruf Ta, kemudian huruf alif dan huruf Ba. Ini harokatnya sudah ada ya. Kemudian diperintahkan adalah menulis secara sambung huruf hijaiyah berikut. Kita dengan bun. Jadi kita sudah bisa baca yaitu kitabun. Tinggal cara menulis bersambung. Yang pertama adalah huruf K. Berarti kita mengambil yaitu huruf awal K. Huruf awal K. Kemudian adalah huruf Ta. Huruf Ta kita mengambil adalah huruf tengah. Huruf tengah Ta. Setelah huruf tengah ada huruf alif. Ingat huruf alif. Setelah huruf alif kita untuk bentuk tengah, awal, akhir, dan asli itu semuanya sama. Terus kemudian huruf ba. Huruf ba kita menggunakan huruf asli karena huruf alif tidak bisa menyambung dengan huruf ba, maka kita menggunakan huruf asli. Tinggal kita tambahkan dengan harokatnya. Kita bun. Paham ya? Semoga adik-adikku semua bisa paham. Kemudian contoh nomor 2 bagian B yaitu tentukan huruf-huruf hijaiyah pada tulisan-tulisan berikut yaitu as-somad. Alif, somad. Sekarang kita belajar tentang memisahkan huruf-huruf bersambung menjadi huruf hijaiyah atau tentukan huruf-huruf hijaiyah pada tulisan-tulisan berikut yaitu as-somad. Yang pertama adalah huruf alif. Setelah huruf alif, lihat ini. Ini adalah huruf lam sebagai penyambung short, yaitu lam. Tapi pada saat membaca huruf lam ini tidak dibaca. Setelah huruf lam ada huruf short. Setelah huruf short ada huruf mim. Dan setelah huruf mim ada huruf dal. Inilah huruf-huruf hijaiyah dalam huruf bersambung as-somad. Semoga adik-adikku bisa paham apa yang Ibu jelaskan. Apabila ada yang tidak dipahami, bisa langsung hubungi Ibu secara pribadi. Untuk tugasnya, yaitu kerjakan soal-soal latihan halaman 28 sampai halaman 30. Apabila ada soal-soal yang tidak dimengerti,
Silahkan ditanyakan ke Ibu secara pribadi. Terima kasih untuk adik-adikku hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat dan bisa diambil pelajaran apa yang Ibu sampaikan. Sekali lagi Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.